Hampir saja kuliah, ternyata kalian masih tanam ini ya? Ya, tanam Pak. Sudah kali Ini ketiga sudah ini, ketiga ini Pak. Kali ketiga panen. Nah, jiwa. Cuman air sedikit 1 tahun 3 kali. begini. Kalau yang ini Bawang yang sudah tidak ini kali cabut ketiga sudah ini karena 3 dia kali. Bawang cabut 3 kali. Iya. Nah, Iya. ini di Oktober ini. Bayangkan. Bapak jadi kelompok. Jadi ini lahan ini siapa yang memulai ini? Lahan ini didatangkan dari Bapak Simon Petrus Kamlasi. Itu tahun berapa itu? Tahun 2022. Lalu kenapa tujuan lahan ini didatangkan karena mencari lahan tidur untuk membangkitkan Masyarakat tidur, jadi mau membangun lahan yang tidur, membangkitkan lahan masyarakat. petani yang tidur untuk membangkitkan jadi lahan yang Bayangkan entah berapa. melayani masyarakat. Ini berapa hektar yang diolah? 14 hektar. Pendapatannya? Pendapatan tahun pertama 16 ton 831. Ini satu musim ini Tahun berapa kali kedua tanam? berapa ya? 3 kali. 3 kali. Tahun Dan keduanya? tanam kedua hanya 1 ton lebih karena masih ada keraguan dari ini anggota Masyarakat. kelompok. Ya. Kalau tanam tahun kedua 21 ton 318. Kalau Kami olah sendiri. dari itu ada hasil uangnya tidak? Ada, Mencukupi kebutuhan keluarga? cukup dan lebih. Lebih ya. Dong sudah pick up itu. Bapak Simon mempekerjakan petani yang sedang tidur ini. Begini, kelak itu saya ingin buat contoh dulu. Ya, maksud saya untuk kemudian hari itu. Jadi waktu kemarin tuh kita hanya lakukan intervensi dengan air, sedikit mental kerja saja kita bangun, terus memastikan pasar yang baik sebagai contoh. Dan ini inisiatif pribadi. Sebenarnya saya menyiapkan ini untuk menjadi contoh ke depan. Pemimpin-pemimpin ini mulainya dari begini. Jadi kita yakinkan kalau nanti ada anggaran baik daerah maupun pusat ke depan mudah sekali, dan ini ada contohnya. Masyarakat yang ada sekarang tinggal mereplika, bukan kita langsung gelontorkan anggaran tanpa kesiapan mental. Maka kultur tanam mereka sekarang sudah berubah 3 kali dalam setahun. Izin Jenderal, ada yang menarik di sana nih, karena ada sumber air sebagai Jenderal air. Mungkin apakah ini memang inovasi Jenderal atau bagaimana? Jadi saya yang pasang pribadi, ini pribadi, kita pasang tahun 2021 ya? Iya, 2022 ya? 2021. Nah ini udah selama ini mereka pakai hanya begini dan kontinu ini. Kita lihat lahan seluas 14 hektar mereka tanam. Nanti kita tambah lagi. Tadi kita lihat sendiri sumber air masih besar. Nanti kita paralelkan dengan yang sebelah sana. Kan masyarakat yang sebelah sana sudah mulai lihat, wah kelompok ini bagus ini. Mereka akan minta yang sebelah. Sengaja saya bawa ini di panas terik ini, tapi kita bisa nikmati. Jadi maksud saya dulu, pemerintah pusat yakin bahwa kalau ada anggaran datang, Menteri Pertanian datang bawa anggaran, nyata bahwa kita nanti akan melakukannya dengan benar. Bukan kita hanya minta saja, tapi kita harus menyiapkan segalanya, kesiapan mental masyarakat juga. Ini lahan Sekarang ini ya, pengen tinggal dalam kebun sudah. Karena ada air, terus nanti tinggal listrik infrastruktur kita bawa ke sini. Supaya mama dong solar cell. ya bisa hidup sampai malam. Pipulang jauh juga. Saya berterima kasih Pak SPK datang bertemu dengan saya lagi. Kebetulan saya di sini tadi tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan pengurus himpunan peternakan sapi pengusaha, jadi himpunan pengusaha peternakan sapi dan kerbau dalam rangka berbicara tentang kebijakan pengembangan sapi dan kerbau. Nah, saya sudah pernah bicara dalam video sebelumnya bahwa jauh sebelumnya ini termasuk Pak Primus, kami satu kelompok ya akademisi yang sudah lama berbicara tentang kapan terjadi pemulihan ekonomi di Timor. Ekonomi di Timor ini dulu kaya. Kalau tidak kaya, kenapa orang bule datang jajah kita?
Nah, setelah datang jajah kita, lalu kemudian kekayaan cendana habis, lalu kemudian waktu itu tahun 1900-an itu Belanda yang merancang bagaimana pemulihan ekonomi di Timor. Akhirnya mereka memutuskan sapi. Nah, sapi ini akhirnya dikembangkan oleh pemerintah penjajah. Nah, akibat kebijakan pemerintah penjajah, maka tahun 1938 ke atas itu ekspor sapi pernah sampai di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, sampai di Hong Kong. Itu ekspor sapi itu ada tercatat dalam buku-buku Belanda yang ada. Nah, lalu tahun 1970-1971 ketika Orde Baru berkuasa, NTT pernah dideklarasi sebagai gudang ternak Indonesia, terutama di Timor. Nah, sekarang kita sudah merdeka begini, kenapa sekarang sapi sudah kurang? Karena sesudah dideklarasi sebagai gudang ternak, ada kebijakan waktu itu ekspor sapi bibit yang berkualitas. Itu besar-besaran. Maka sapi-sapi bibit yang berkualitas yang ada di sini, sapi-sapi bibit bermutu, diekspor besar-besaran keluar, tinggalkan sapi-sapi kerdil. Nah, sekarang sapi-sapi kerdil ditambah lagi dulu dengan kebijakan HTI dan reboisasi, akhirnya apa? Ladang-ladang masyarakat sebagai tempat sapi ada itu dibabat dan dihabiskan. Akhirnya apa? Kemiskinan tambah menyolok. Dan sampai dengan sekarang, ingat, kemiskinan di NTT, ya kalau sekarang rata-rata Indonesia sudah di bawah 10 orang dari 100. Itu sudah di bawah 10 orang. NTT sekarang ini, kalau tidak salah itu 19 orang per 100. Tapi masih ada beberapa kabupaten yang di atas 20 orang per 100. Nah, Sumba umumnya itu di atas 25. Rote, Sabu, lalu TTS, lalu Kabupaten Kupang, dan TTU juga masih di atas 20 orang per 100 untuk angka kemiskinan. Kalau untuk daratan Flores, ya Manggarai Timur masuk dan Ende juga masuk, itu masih tercatat sebagai daerah-daerah kabupaten di mana angka kemiskinan tinggi. Nah, sekarang untuk menyelesaikan angka kemiskinan, program PBB lewat Sustainable Development Goals SDGs itu tahun 2030 kemiskinan harus habis dari bumi, termasuk daerah-daerah kabupaten kita di mana angka kemiskinan masih tinggi. Nah, kalau begitu, sekarang strategi apa yang harus kita lakukan supaya ya kemiskinan ini dicabut? Kita ingat, saya sangat salut dan menghormati pernyataan Presiden Prabowo selalu katakan, satu saja yang saya minta dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelum saya dipanggil pulang, maksudnya sebelum saya mati, saya mau lihat masyarakat Indonesia, terutama petani, harus hidup sejahtera. Lalu dia pernah menyatakan, dalam 4-5 tahun ke depan, artinya dalam masa pemerintahan dia, petani harus sejahtera. Nah, sekarang Presiden punya kemauan begitu. Lalu bagaimana dengan kita di daerah? Nah, tapi saya ingat juga, Presiden yang mengatakan seperti itu bukan hanya omong. Presiden saya tahu, dia tahu bahwa ada uang yang bisa dimanfaatkan. Dia berani membuat pernyataan bahwa 4-5 tahun harus keluar dari kemiskinan karena dia tahu sumber-sumber yang diandalkan. Pertama, selama ini kekayaan negara dicuri, dirampok dan disimpan oleh mereka yang koruptor-koruptor. Maka yang dia lakukan dalam 10 hari dia berkuasa, dia sudah tangkap kembali beberapa, dia sudah rampas kembali beberapa uang, itu puluhan miliar, puluhan triliun yang dia sudah rampas kembali. Dulu Pak ini Presiden Jokowi minta dulu undang-undang disahkan baru ini. Kalau dia langsung karena tentara dia berani, dan saya yakin bahwa akan banyak koruptor-koruptor yang akan dirampas kembali kekayaannya. Itu uang akan dipakai untuk apa? Untuk kesejahteraan petani. Yang kedua, yang dia hitung adalah itu kekayaan alam. Panas matahari akan bisa dia gunakan untuk misalnya listrik yang murah, angin. Nah, tapi juga ada kekayaan alam yang di bawah tanah, di dalam air, di atas tanah. Nah, ini yang nanti kita mau omong khusus tentang pengembangan sapi adalah potensi untuk kekayaan. Tapi ingat juga, saat ini kita sudah tahu juga salah satu potensi adalah potensi manusia yang namanya bonus demografi
ya kita dalam ini penduduk usia produktif ini begitu banyak harus dimanfaatkan. Tidak manfaatkan bukan ekspor hasil produksi dari tanah, tapi ekspor orang-orang berkualitas, tenaga-tenaga muda yang tinggal lumpuh-lumpuh, maka ekonominya lumpuh dan kita akan mati. Nah karena itu bagaimana kita berpikir sekarang memanfaatkan tenaga kerja yang ada, memanfaatkan lahan yang ada supaya dia bisa menjadi suatu produk. Karena apa? Kita jangan bilang ya berpendidikan rendah. Saya orang demografer, saya orang kependudukan. Kita punya ilmu katakan orang yang tidak berpendidikan tinggi dia akan mempunyai pendapatan tinggi kalau dia hidup dalam lingkungan yang produktif. Berarti kita menciptakan lingkungan, mempekerjakan orang yang tidak berpendidikan. Biasanya dia kerja itu tidak pakai tahan-tahan. Yang pakai bagaya-bagaya itu orang berpendidikan itu, oh ini tidak cocok. Tapi orang dia kalau kita ciptakan iklimnya produktif, pasti mereka berpenghasilan tinggi. Nah, tapi ada sumber yang lain. Sekarang setelah itu dia kunjungan pertama ke mana? Ke Cina dan ke Amerika. 2 negara raksasa ekonomi dunia. Dia sudah undang, saya ikuti beliau di mana. Dia mengundang pengusaha-pengusaha raksasa. Mari berinvestasi di bumi Indonesia. Mereka senang dengan Prabowo. Nah sekarang bagaimana kita menciptakan iklim kita? Iklim kita diciptakan pertama, jangan salah pilih pemimpin. Kita sudah mau pilih, baik bupati, wali kota, dan gubernur. Jangan salah pilih pemimpin. Nah, dalam hal ini saya mau berbicara tentang mau memilih pemimpin. Mau pilih pemimpin ini, saya di sini ya, saya berbicara ini dalam kedudukan sebagai akademisi. Tapi juga saya berkedudukan sebagai, saya lama bekerja di dalam gereja, saya juga sebagai orang rohaniawan. Tapi juga saya berbicara sebagai orang budayawan karena saya dipandang, dianggap sebagai salah satu tokoh bagi masyarakat dan saya punya hubungan yang baik dengan semua tokoh adat di sedaratan sini. Kami punya satu jaringan yang baik. Nah, kenapa saya harus berbicara tentang ini? Baik sebagai akademisi, sebagai tokoh yang bekerja di dalam bidang rohani, sebagai tokoh adat. Saya mau berbicara tentang bagaimana pandangan saya secara pribadi, bagaimana turut bekerja bersama di dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, mengentaskan kemiskinan adalah bagaimanapun yang pertama kunci masuk adalah seorang pemimpin. Pemimpin apakah sebagai gubernur, pemimpin sebagai bupati, sebagai wali kota. Nah, untuk itu siapa yang saya percaya, siapa yang berkomunikasi dengan saya dukung itu. Ingat, di luar tugas saya sebagai akademisi, sebagai tokoh adat, sebagai misalnya orang berkecimpung di dalam bidang rohani, saya juga ya punya kartu sebagai PSI. Tapi saya berbicara untuk pengentasan kemiskinan, saya berbicara mengenai masalah kemanusiaan. Bagaimana manusia, kalau dalam partai politik itu kan masalah kepentingan kadang. Ya, kepentingan yang menurut saya sebenarnya kepentingan rakyat, tapi kepentingan rakyat yang dibatasi dalam garis batas partai politik itu. Sehingga kalau saya misalnya partai A, tidak boleh saya pinggir ke C, ke D, ke C. Kalau saya, ya kedudukan saya lebih utamakan saya sebagai akademisi yang berpikir tentang kemanusiaan, sebagai orang rohaniawan yang berpikir tentang kemanusiaan, sebagai masyarakat adat, di mana harga diri daripada orang yang selama ini dibilang bodoh dan miskin harus berubah. Saya utamakan itu daripada pikiran-pikiran yang terbatas dan yang terkurung hanya dalam kepentingan partai politik. Nah, kenapa saya sebut ini? Karena saya punya kader, saya sebagai kader PSI yang punya kartu, ya saya tahu bahwa kalau kita memilih seseorang di luar dari yang diusung, nah ini PSI bukan, kalau PSI memang di kabupaten usung paket Gemoy itu pasti saya pilih. Karena apa? Pak Yoslede pernah bertemu dengan saya dan saya tahu bahwa dia mempunyai pandangan yang sama dan bahkan mau bekerja sama dengan saya, karena saya kalau bekerja sama saya akan kerjasama betul-betul. Nah, untuk pengembangan ekonomi rakyat sesuai dengan kemampuan yang saya miliki untuk memberikan pengarahan. Nah, tapi juga saya berterima kasih hari ini Pak SPK, ya Pak Simon Petrus Kamlasi mau datang bertemu saya untuk kali keberapa. Tahun 2023 kami sudah bertemu.
kami sudah bercakap-cakap bagaimana untuk mengembangkan pemulihan ekonomi di Timor. Nah, pemulihan ekonomi di Timor tidak mungkin ya berjalan di luar peternakan. Nah, untuk peternakan ini, peternakan sapi dan kerbau, beberapa hari yang lalu saya sudah bertemu dengan pengusaha peternakan sapi dan kerbau yang perlu dikembangkan dalam rangka mendukung satu untuk keluar dari program kemiskinan, tapi yang kedua yang lebih cepat adalah supaya ya ada kesejahteraan, apalagi yang lebih khusus lagi supaya ada makan siang bergizi gratis yang dilakukan, diharapkan diterapkan di seluruh Indonesia, di setiap dusun, di kampung dan di kota itu merata. Nah, sekarang bagaimana kita berpikir ya, kalau saya dengar bahwa uang akan dikeluarkan untuk NTT itu mungkin ya kalau tidak salah bilang 8 triliun, begitu besar. Nah, lalu di setiap sekolah, tiap hari pesta di sekolah. Tapi jangan sampai uang yang dikirim itu ke desa-desa, tapi uang itu karena untuk beli apa yang dibutuhkan makanan bergizi tidak ada di sana, maka harus dibawa beli di pasar-pasar. Untuk minum susu datangkan dari Jawa sana. Nah, padahal kita ini dulu masih kecil minum susu. Kenapa di sapi-sapi masih ada di sana? Kita tidak rekayasa untuk menghasilkan susu. Jadi ini yang saya harapkan, sehingga dalam hal ini ya tadi kami dengan Pak SPK bersama pengurus himpunan himpunan pengusaha peternakan sapi dan kerbau, kita sudah berbicara. Nah, caranya ialah mengembangkan suatu konsep yang dulu sudah saya sudah kembangkan pada tahun 2015, yaitu zona A. Zona A itu untuk pasar, dan zona B untuk penerapan teknologi, zona C itu untuk pengembangan jumlah sapi bermutu sebanyak-banyaknya untuk memenuhi pasar daging dan untuk keperluan susu, supaya orang memulihkan kembali keadaan waktu lalu. Nah, ini yang kita harapkan. Saya terus terang ya, saya harus tegaskan di sini bahwa yang kenapa saya pilih SPK karena sudah pernah berdiskusi, yang salah satunya adalah kita punya kesamaan di dalam ya mengembangkan peternakan disatukan dengan pengelolaan manajemen air, karena sapi tidak mungkin berkembang jika tidak ada air. Nah, yang tadi 3 zona itu dikelola di tingkat kabupaten, tapi 3 zona ini mempunyai hubungan terus menerus timbal balik dengan kelompok-kelompok tani yang kita bina di setiap RT RW atau di setiap dusun, jangan di tingkat desa. Itu di sana harus dibentuk satu kebun besar tetap di mana kita akan bagi. Ini untuk usaha tani, ini untuk peternakan, tapi peternakan juga dibagi. Sapi-sapi yang berkualitas dipisahkan, sapi yang kurang berkualitas supaya direkayasa di ini, sapi-sapi untuk penggemukan untuk tujuan daging tersendiri, tapi sapi-sapi yang beras juga itu tersendiri. Jadi semua ada di dalam suatu rancangan umum untuk kita kembangkan. Kita harapkan bahwa melalui mekanisme kerjasama ini, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adat, maka masyarakat adat itu mereka juga ikut berperan di dalam penyediaan tenaga kerja, ikut berperan di dalam pembentukan nilai-nilai dan karakter bekerja sama, berperan juga di dalam menyediakan tanah adat. Jadi kita buat dalam suatu mekanisme kerja sehingga pemerintah ikut turut, tidak boleh ya dia bilang hanya perintah-perintah omong-omong, tapi dia tidak tahu omong kerja dari mana ke mana. Nah, sehingga saya mendukung orang yang sudah saya kenal, saya mendukung orang yang punya program jelas, ada kesamaan, jadi saya tetap memberikan dukungan. Dan melalui jaringan komunitas adat, saya pikir bahwa pembicaraan dengan Pak SPK untuk bekerja sama pengelolaan, pemanfaatan lahan, pemanfaatan nilai-nilai budaya kita di dalam mengembangkan ekonomi untuk pulih dan keluar dari kemiskinan. Mungkin ini yang saya tegaskan. Terima kasih. Pak Karwas seperti apa? Beliau setuju. Beliau sangat senang bahwa dengan zonasi ini, sistem zonasi ini akan sangat baik. Ya,
Jadi saya terus terang saya mau katakan ini sesuatu hal memang begini ya. Saya sudah dengar penegasan bahwa sebagai orang, saya bukan pengurus, saya orang biasa, dan saya juga bertentangan dengan anak saya yang dia sebagai pengurus. Dia bilang mereka dibilang disuruh diperintahkan untuk konsisten pada ini. Kalau saya orang tua, saya berbicara tentang pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dibanding sekedar loyalitas kepada kepentingan partai. Kalau saya dipecat, saya tidak rugi, saya juga tidak masalah kayak begini. Dan terus terang, saya tidak mungkin bergabung dengan orang yang tidak pernah yang menganggap saya harus berani katakan. Ya, misalnya saya pernah didekati oleh timnya Pak Melki Lakalena, tapi kenapa saya tidak mau berpikir? Karena apa? Ya pasti sedikit juga saya pun suara dulu membuat dia menjadi DPR RI. Tidak pernah komunikasi dengan saya. Kalau orang seperti itu, kenapa saya harus dukung dia? Yang rasional saja begini. Saya orang tua dan saya juga berpikir yang lebih rasional dibanding harus memberikan dukungan membabi buta. Tapi ya kalau memang betul-betul dia berpikir ya sesuatu yang baik mau tampil sebagai pemimpin untuk daerah kita, ya harus mengertilah begitu. Tapi bagi dia saya sudah tutup pintu hati saya untuk memberikan dukungan kepada dia. Sekalipun saya ada di dalam partai yang memberikan dukungan kepada dia, tapi saya ada di pihak Simon Petrus Kamlasi. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Sekalipun suatu saat kalau saya punya suara ini dong panggil, saya siap bertanggung jawabkan. Bahkan mempecat saya, dulu saya pertama dari PDIP. Habis itu saya masuk di Golkar. Ya, di mana ada Melki Lakalena ada. Baru saya keluar lagi di PSI. Saya tidak ada, saya sudah tua begini, tidak ada apa-apa. Tapi yang pasti bahwa yang saya pikirkan bukan kepentingan partai sebatas dengan ya kepentingan itu sendiri. Tapi saya berpikir tentang kepentingan masyarakat di daratan sini yang miskin, yang melarat dari waktu ke waktu. Itu lebih utama. Dan saya yakin Pak Prabowo juga berpikir begitu. Dan saya pikir Pak Jokowi juga panggil Aurum dan omong. Kemiskinan, saya titip kemiskinan dan air, masalah air. Itu ditegaskan. Dan saya yakin kedua Pak Presiden dan mantan Presiden ke-8 dan Presiden ke-7, hati mereka lebih banyak kepada bagaimana keluar dari kemiskinan daripada kepentingan-kepentingan yang ya sekedar dukung-mendukung. Terima kasih. Mama pun firasat ke mana Mama? Kita bisa menang kosong deh. Pasti menang. Mama Pasti menang. Saya yakin pasti menang. doa seorang ibu. Doa ibu. Ya, saya hanya yakin Tuhan memberkati. Tuhan, amin. Sejak dalam kandungan Tuhan sudah Tuhan sudah memberkati. Gitu.